Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Askul, Gulkan Impianmu. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang menarik di dunia emas. Salah satunya yaitu adalah dua hukum emas. Oke, sebelum kita lanjut di materi tentang apa itu dua hukum emas, silakan subscribe, like, and comment untuk channel kami. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada dua hukum emas, yaitu yang pertama hukum reverse price dan yang kedua hukum pengali. Mungkin sebagian dari kalangan masyarakat masih awam mengenai dua hukum tersebut. Jadi mari kita bahas satu persatu mengenai dua hukum emas ini. Yang pertama hukum reverse price. Reverse price adalah kondisi harga barang dan impian yang semakin murah dari waktu ke waktu jika dibeli dengan emas. Jadi mungkin selama ini kita mengetahui bahwa semua barang-barang kebutuhan kita tiap tahun mengalami kenaikan. Itu jika kita tolak ukur kita dengan uang kertas atau uang rupiah. Nah, dengan adanya hukum emas yang reverse price ini, maka semua barang kebutuhan kita ataupun impian kita dari tahun ke tahun itu sebenarnya semakin murah. Nah, kita beri simulasi tentang apa itu hukum reverse price untuk biaya ongkos naik haji. Jadi pada tahun 2005 biaya ongkos naik haji sebesar 23,5 juta rupiah. Nah, saat itu harga emas ada di kisaran 135.000. Jadi jika kita ingin naik haji menggunakan emas, kita harus mempunyai 174 gram. Nah, dilanjut ke tahun 2010, biaya ongkos naik haji itu sebesar 31 juta rupiah. Nah, di tahun 2010 ada kenaikan sekitar 7,5 juta. Nah, sedangkan jika kita berangkat haji menggunakan emas, karena pada tahun 2010 harga emas ada di kisaran 350.000, maka kita cukup menggunakan emas seberat 88,5 gram. Nah, bisa kita lihat sendiri, jika kita menggunakan rupiah, maka ada kenaikan sekitar 7,5 juta. Nah, jika kita menggunakan emas, maka semakin sedikit emas yang kita butuhkan untuk berangkat haji, dari 174 menjadi hanya 88,5 gram. Nah, begitupun juga di tahun sekarang, tahun 2020, biaya haji sebesar 35,2 juta. Nah, sedangkan saat ini kita ambil rata-rata harga emas yaitu ada di kisaran 1 juta. Jadi untuk berangkat haji menggunakan emas, kita hanya cukup mempunyai emas seberat 35 gram. Jadi kita ambil kesimpulan untuk berangkat haji, biaya ongkos naik haji lebih murah dari tahun ke tahun, semakin murah jika kita menggunakan emas.
Ada banyak contoh, ada banyak perhitungan yang sudah kita siapkan seperti biaya umroh. Bisa kita lihat tabelnya dari tahun ke tahun. Jika menggunakan rupiah semakin mahal, tapi jika menggunakan emas akan semakin murah. Nah, ini ada tabel perhitungan harga rumah, terus ada harga kambing dari tahun ke tahun, harga sapi, nah ini kita coba cek harga mobil, apakah benar dari tahun ke tahun akan semakin murah jika kita membelinya dengan emas. Ini ada mobil Toyota Rush. Jadi pada tahun 2015 harga mobil Toyota Rush sebesar 233 juta. Jika dikonversikan ke emas pada saat itu harga kisaran 540.000 per gram, maka mendapatkan 431,5 gram. Nah, di tahun 2020, di tahun ini, harga mobil Toyota Rush naik menjadi 255 juta. Tapi jika dikonversikan dengan emas, maka yang awalnya dari kita tahun 2015 membutuhkan emas seberat 431,5 gram, di tahun 2020 kita hanya cukup mempunyai emas sebesar 255 gram, maka kita sudah mendapatkan mobil Toyota Rush. Nah, jadi apa sih pentingnya kita paham bahwa emas itu memiliki hukum reverse price atau harga balik. Jadi yang pertama, untuk bisa mencapai impian menjadi lebih cepat. Yang kedua, memotivasi untuk semangat menabung emas. Terus selanjutnya, memiliki tujuan dalam menabung emas. Jadi kita dalam menabung emas harus punya tujuan yang ingin kita capai, seperti contohnya tadi, kita ingin naik haji, kita ingin naik umroh atau beli mobil. Jadi biar ada goal yang dicapai dalam menabung emas. Dan selanjutnya yaitu dari hukum tersebut kita bisa membuktikan bahwa emas adalah tabungan terbaik untuk mencapai impian dibandingkan dengan uang kertas. Nah, mengapa bisa terjadi reverse price? Jadi emas mempunyai hukum reverse price itu dikarenakan kenaikan harga emas yang semakin lama semakin mahal. Jadi impian Anda dan keluarga Anda akan lebih cepat terwujud jika kita menabungnya dalam bentuk emas. Nah, karena itu konsistenlah dalam menabung emas. Kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum pengali. Jadi hukum pengali ini adalah suatu kondisi di mana semakin banyak emas yang kita miliki, maka akan semakin besar pengali keuntungan dan manfaat yang didapat ketika terjadi perubahan. Oke, kita beri ilustrasi mengenai hukum pengali. Kita ambil contoh, kita mempunyai 100 keping emas ukuran 1 gram, jadi total ada 100 gram ya. Pada saat tanggal 9 September
harga emas 1 gram 1.026.000. Nah, jika kita punya 100 keping, maka total aset kita sebesar 102.600.000. Nah, keesokan harinya pada tanggal 10 September, harga emas mengalami kenaikan sebesar 10.000 per gram. Nah, 100 keping yang kita punya tadi, asetnya kan otomatis bertambah ya. Jadi 100 gram tadi dikali harga emas per gramnya 1.036.000 menjadi 103.600.000. Nah, emas naik dari tanggal 9 ke tanggal 10 tadi, kenaikannya 10.000 per gram, sehingga mempunyai keuntungan 100 kali 10.000, 1 juta per hari. Itu jika kita punya 100 keping. Nah, jika kita semisal ya, jika kita hanya punya 10 keping, maka bisa kita hitung keuntungan dari kenaikan harga tersebut 10 dikali 10.000, maka hanya dalam hitungan hari kita sudah dapat untung 100.000 per hari. Nah, ini kita beri simulasi yang kedua, bahwa semakin banyak emas yang kita miliki, maka akan semakin besar pula manfaatnya. Nah, pada bulan April 2017, misal kita mempunyai uang sebesar 15 juta rupiah. Nah, opsi pertama, kita simpan uang tersebut di bank sampai dengan Agustus 2020. Maka yang terjadi, uang tersebut tidak akan bertambah, yang ada malah berkurang, kena potongan admin, terus biaya registrasi, dan lain-lain. Jadi di tabel tersebut kita bisa lihat bahwa dari 15 juta terus diambil pada Agustus 2020, maka hanya tersisa 14.900.000. Jika saat itu kita ingin berangkat umroh yang biayanya 25 juta rupiah, maka kita masih harus menambah uang lagi. Beda halnya dengan kita menyimpan dalam bentuk emas. Jadi uang 15 juta tadi kita simpan, kita belikan emas pada tahun 2017 saat harga emas masih di kisaran 591.000, maka kita akan mendapatkan emas seberat 26,7 gram. Nah, jika kita menjualnya pada bulan Agustus 2020, maka kita akan mendapatkan dari 26,7 gram tadi, kita mendapatkan uang sebesar 28 juta. Dengan estimasi harga emas pada bulan Agustus sebesar 1.050.000. Nah, untuk sudah kita bisa hitung sendiri kan, apa? Sudah cukup, lebih dari cukup untuk berangkat umroh pada bulan Agustus tersebut. Jadi ketika harga emas terjadi kenaikan, maka Anda akan mendapatkan dua hal, yaitu keuntungan nilai aset Anda akan naik, dan manfaat impian lebih mudah tercapai karena adanya hukum pengali. Jadi cukup sekian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semakin menambah semangat syiar kita agar semakin banyak yang melek emas.